Nah, untuk di pertemuan kali ini yang akan dibahas itu kelanjutan dengan teori turunan yang kemarin dibahas, yang paling dasar. Eh, di sini ada beberapa konsep dasar yang nanti kita bahas dulu sebelum ke konsep yang paling eh, mendalam untuk menyelesaikan tutorial yang kelima ini. Ini pertemuan ketujuh. Terus juga kita membahas nomor dua, ini akan semuanya dibahas kaitannya dengan ya aplikasi turunan. Namun di sini tuh kita mau menentukan titik kritis, nilai minimum dan maksimum. Jadi dari telah konsep yang sebelumnya kita pahami secara mendalam apa yang disebut sebagai titik kritis, nilai minimum dan nilai maksimum nanti diterapkan di sebuah grafik. Kemudian yang ketiga ini kaitannya dengan sama juga menentukan titik kritis, nilai maksimum dan minimum. Bedanya dengan nomor dua, di sini disajikan sebuah fungsi. Kalau yang nomor dua itu grafik, kalau di sini fungsinya. Kemudian yang keempat, ini mau menentukan interval kemonotonan. Jadi yang kita lakukan di sini benar-benar menggunakan aplikasi turunan, baik itu turunan pertama, kemudian di sini kemonotonan, ya kemungkinan penggunaan aplikasi turunannya turunan pertama. Kemudian untuk yang kelima, terkait dengan interval kecekungan dan juga titik beloknya, berarti yang kita gunakan adalah aplikasi turunan yang kedua. Kemudian yang keenam ini mau menentukan titik kritis, kemudian uh, ada uji turunan pertama dan kedua, ya berarti sama juga, hanya saja di sini uh, semua aplikasi turunan kemungkinan dicari gitu. Karena kita disuruh untuk menentukan uji turunan pertama dan kedua. Kemudian untuk yang ketujuh, ini kaitannya dengan interval kemonotonan, tapi di sini nomor 7 itu bukan fungsinya yang diketahui, melainkan turunan pertamanya yang diketahui. Nanti kita mencari kemonotonannya seperti apa, kemudian interval kecekungan, dan juga titik ekstrim lokal dari nomor 7 ini. Kemudian nomor 8 ini adalah nomor terakhir kalau nggak salah ya. Jadi di nomor 8 ini tuh ada sebuah grafik, dan grafik ini tuh menyatakan turunan dari suatu fungsi. Kemudian kita mau mengecek interval kemonotonannya, kecenderungan dari suatu fungsinya. Jadi yang di sini tuh diketahuinya turunan fungsi, sementara yang dicari di sini itu adalah interval kemonotonan dari suatu fungsinya, bukan turunannya. Kemudian titik ekstrimnya juga, dan di sini mau menentukan nilai C, sehingga C, FC ini itu adalah titik belok ya. Sebetulnya kita menentukan titik belok dari fungsi ini. Oke, kita mulai dari telah konsepnya terlebih dahulu. Jadi katanya kalau misalkan ada suatu fungsi kontinu pada interval titik-titik, itu ini yang mau kita isi, selalu mempunyai nilai maksimum dan nilai minimum pada interval tersebut. Jadi kalau misalkan kita punya suatu fungsi kontinu, berarti kan nggak terpotong. Maksud nggak terpotong tuh kalau misalkan membahas tentang yang kemarin terkait kontinuan suatu fungsi pada grafik yang kayak gini, terus misalkan kurvanya ada di atas itu. Nah, ketika ada jarak atau space yang seperti ini, ya, biasanya yang atas, nah misalkan kayak gini ada jarak atau space jadi terpotong terlihatnya, maka ini tidak kontinu. Jadi kalau kontinu itu ya kayak gini gitu, nggak ada yang potongannya. Nah, ketika kita punya sebuah interval, misalkan saya buat interval kayak gini, satu, kemudian sampai sini, ada suatu interval dari sini sampai sini yang fungsinya itu kontinu, maka kita bisa menentukan nilai maksimum sama minimumnya. Kalau dari gambar ini kan ini maksimumnya dan yang paling bawah adalah minimumnya gitu. Tapi kalau misalkan kita nggak membatasi yang bagian ini, yang bagian kanan,
itu nggak bisa menentukan nilai minimumnya. Mungkin saja arah dari ujung yang sebelah kanan itu bisa saja ke bawah, bisa saja ke atas, dan lain-lain. Maka untuk menyelesaikan eh, konsep yang A, ini harus pada interval yang tertutup. Karena kalau misalkan ini tidak dibatasi di sebelah kanan atau terbuka sebagian, itu ternyata tidak mempengaruhi nilai minimumnya. Begitu pula dengan terbuka yang sebelah kiri misalnya, atau terbuka keduanya, itu akan eh, kesulitan untuk menentukan nilai maksimum, karena yang di sini tuh pasti memperoleh nilainya, nilai maksimum sama minimum ketika intervalnya tertutup. Kemudian untuk yang B, titik stasioner dari suatu fungsi f adalah suatu bilangan c yang memenuhi. Nah, kalau misalkan kaitannya dengan titik stasioner, berarti kita harus mencari turunannya, gitu. Apa yang memenuhi dari titik stasioner, yaitu f aksen x-nya ini sama dengan 0, kayak gini. Tapi karena di sini itu adalah suatu bilangan c, berarti x di sini itu diganti dengan c, di mana x-nya itu adalah c. Jadi boleh penulisannya kayak gini atau langsung aja f aksen c-nya sama dengan 0, nanti c-nya diperoleh, dan c itu adalah titik stasioner. Jadi untuk menentukan titik stasioner, kita turunkan fungsinya, kemudian bisa sama dengan ke 0, dan cari bilangan yang memenuhi turunan. Ketika turunannya itu sama dengan 0, ini adalah titik stasioner. Kemudian kalau untuk yang C, kaitannya dengan titik singular atau singularitas. Nah, ketika suatu fungsi punya sebuah bilangan C, nanti si f aksen C-nya, ini saya coba tulis langsung, jadi nanti silahkan dipilih aja mau ditulisan kayak gini atau ditulis langsung. Nah, ketika f aksen C-nya ini tidak ada, bisa dibilang tidak ada atau tidak terdefinisi gitu, boleh. Contohnya kayak gimana? Oh, misalkan saya punya suatu turunan f aksen x-nya itu diperoleh adalah 1/x-1. Nah, ketika kita memilih x-nya itu 1, maka kita bakal memperoleh 1/1-1. Dan ini tuh kan tidak terdefinisi, tidak terdefinisi atau tidak ada terdefinisi, kayak gitu. Maka satu ini tuh adalah titik singularitas dari suatu fungsinya, kayak gitu. Kemudian yang D, nilai minimum dari fx sama dengan harga mata x 1 pada interval 0 sampai 2 tercapai di x sama dengan yang merupakan titik. Nah, kalau misalkan untuk yang ini, untuk yang D, kita harus mencari turunannya dulu. Nah, kalau misalkan kita turunkan, hmm, nggak dapat kan sebetulnya di sini. Tapi untuk harga mutlak itu kan kita bisa menggambarnya kayak gini. Kalau misalkan fx-nya itu sama dengan harga mutlak x, berarti gambarnya itu kayak gini. Nah, nah yang ini tuh sering disebut sebagai uh, nilai minimumnya gitu. Kayak gini, karena x-nya itu adalah positif. Tapi kalau minus x juga tetap positif sih. Jadi bentuknya kayak gini. Nah, ketika ada -1, berarti sebetulnya kita menggeser ke kanan si fx-nya kayak gini. Jadi x -1 kayak gitu. Jadi nanti gambarannya itu ya kurang lebih ini, tapi ininya itu di ininya itu di 1. Jadi si x ini tuh bakalan tercapai nilai minimumnya itu di 1. Karena untuk interval 0 sampai 2 ya 0 di sini, yang misalkan 2-nya di sini, berarti kan sampai sini. Nah, yang karena di sini mencari nilai minimumnya, ya nilai minimumnya itu adalah 1. Yang merupakan titik, nah ini disebut sebagai titik kritis. Apa yang disebut sebagai titik kritis? Ya, bukan kritis. Ya, titik kritis, tapi ketika kita mengasosiasi titik kritis,
Tapi ketika kita menguji bahwa turunannya, kita cari turunannya, f aksen x-nya, turunan dari harga mutlak, yaitu akan sama dengan satu. Nah, satu ini tuh adalah titik stasioner. Kenapa? Ya karena ketika kita mencari untuk setiap nilai X itu dapat nilainya adalah satu. Dan ini tuh titik kritisnya, jenisnya itu adalah stasioner. Atau nanti titik kritis ini tuh bisa juga disebut sebagai titik ekstrim. Kemudian yang selanjutnya, ketika turunannya lebih dari nol, kemudian turunan peluang berkurang dari nol, pada interval buka I, nah maka kondisi ini tuh akan terpenuhi, CF-nya itu adalah naik karena turunan pertamanya itu eh, lebih lebih dari nol. Tapi kalau misalkan turunan pertamanya ini tuh kurang dari nol, maka kondisi F-nya ini tuh adalah turun. Itu sesuai dari teoremanya. Jadi ingat-ingat aja. Atau saya tulis vaksin X yang lebih dari nol ini naik. Nanti juga ini kaitannya dengan kemonotonan. Jadi monoton naik atau turun itu dilihat dari turunan pertamanya. Nah, kalau misalkan turunan pertamanya itu kurang dari nol, maka ini turun. Gitu. Kemudian karena ada turunan yang kedua yang kurang dari nol, nah nanti di aplikasi turunan yang kedua, wis, ketika F double aksen atau turunan keduanya itu adalah kurang dari nol, maka ini kondisinya yaitu ini cekung bawah. Tapi kalau turunan keduanya itu lebih dari nol, maka kondisinya adalah cekung atas. Kayak gitu. Berarti karena ini kurang dari nol, ini cekung bawah. Cekung bawah. Kayak gitu. Kemudian untuk nomor F, ketika kita punya turunan kedua yang bentuknya seperti ini, maka F cekung ke atas pada interval. Nah, untuk menentukan intervalnya yang mana, itu cekung atasnya itu kemana, kita tinggal cari turunan keduanya itu sama dengan nol gitu. Karena kita mau mencari kondisi ini, gitu. Kedua kondisi, apakah kurang dari atau lebih dari. Jadi kita cari eh, pembuat nolnya, x kuadrat ini x min 2 itu sama dengan nol. Berarti pembuat nolnya itu yang pertama adalah x sama dengan nol, kemudian yang kedua adalah x sama dengan 2. Dari sini ya, sama dengan 2 itu. Nah, terus kita ambil garis bilangan, sini ada nol, kemudian di sini ada 2. Nah, kita cari atau kita coba uji salah satu daerahnya. Asalkan kita uji daerah yang ada di sini, x-nya itu ada satu. Kita substitusikan ke fungsinya. Berarti dapat satu kuadrat, ini satu min 2, ini hasilnya adalah min 1 atau kurang dari nol. Nah, yang ini negatif, berarti yang lainnya itu bakal positif. Itu sudah dipastikan. Yang ini 0 sampai 2 karena negatif atau F double aksennya itu adalah kurang dari nol, maka ini cekung ke bawah. Nah, di sini ada kalimat cekung ke bawah, ada mana ini, di mana intervalnya? Ya, intervalnya itu di antara 0 dan 2. 0 sampai 2. Kayak gitu. Kalau cekung ke atas gimana ya? Kalau cekung ke atas berarti kurang dari 0. Oh, saya tulis di sini. Hmm. Dari um, minta hingga sampai 0 digabung dengan 2 sampai tak hingga. Nah, itu untuk cekung ke atasnya. Kemudian untuk titik beloknya bagaimana? Nah, kalau titik beloknya itu eh, dapat diperoleh ketika X-nya sama dengan 0 dan X-nya sama dengan 2. Apakah bisa menentukan titik beloknya yang X, Fx seperti yang mana tadi itu disebut. Oh, iya. Jadi pasangan lah untuk titik beloknya, jadi X, Fx-nya.
Kalau dilihat dari soal nomor F ini nggak bisa, karena kan yang diketahuinya itu adalah F double aksen, bukan fx-nya. Tapi kalau misalkan dapat fx-nya, nanti si 0 sama si 2 ini tuh tinggal di substitusikan aja. Kemudian yang nomor G sekarang, untuk nomor G ini kita punya f aksennya atau turunan yang pertama itu X kali X min 2, maka F0 adalah nilai, oh, F2 adalah, oke. Nah, di turunan kedua ini kita bisa melihat dari ini dulu, naik atau turun si kondisi fungsinya. Jadi kita coba cek dulu titik stasionernya, atau misalkan kita memperoleh titik singular, ya ketika f aksen x-nya itu sama dengan 0 gitu. Jadi kita memperoleh x, ininya x min 2, ini sama dengan 0, berarti kita punya titik stasionernya itu x0 sama x2, kayak gitu. Nah, berarti untuk menentukan um, nilai titik-titik lokal, yang itu minimum atau maksimum lokal gitu, kita tinggal uji aja ini 0, ini 2. Nah, yang disebut sebagai nilai uh, minimum, kalau minimum ya, saya tulis dulu ya, sini aja. Kalau minimum itu ketika terjadi kondisi turun dulu baru naik. Jadi negatif dulu baru positif. Kalau maksimum itu positif dulu baru turun. Jadi kalau turun dulu baru naik itu gini, turun, naik, turun, terus naik. Nah, berarti kan kita memperoleh nilai minimum. Tapi kalau maksimum naik dulu baru turun, kayak gitu. Jadi kita memperoleh nilai maksimumnya. Jadi kita tinggal ngecek naik dan turunnya sebuah fungsi. Gimana caranya? Ya kita tinggal uji aja. Misalkan ambil di sini, x-nya sama dengan 1, substitusikan ke sini, berarti 1, terus 1 kurangi 2 itu min 1, berarti negatif kan? Yang ini negatif, berarti sisanya positif. Nah, ketika tadi positif dulu baru naik, atau positif dulu baru naik, positif dulu baru negatif, itu adalah kondisinya naik dulu baru turun. Berarti si 0 ini adalah nilai maks lokal nanti. Kalau negatif dulu baru positif, berarti ini adalah min. Maka F, eh, ketika X-nya yang hal ini disubstitusikan ke si F, maka akan memperoleh nilai maksimum lokal, sementara ketika X-nya sama dengan 2 disubstitusikan, maka memperoleh nilai minimum lokal. Sejauh ini ada yang ditanyakan dulu tidak, dari 4 orang. Ya, saya anggap tidak ada pertanyaan. Suara saya jelas atau kurang jelas atau gimana? Jelas, Pak. Kita lanjut ke nomor 2. Ini berdasarkan konsep yang sebelumnya dibahas ini, itu menjadi modal utama untuk menyelesaikan soal-soal sebelum setelahnya untuk selanjutnya. Nah, untuk yang selanjutnya ini, yang kita mau cari itu adalah, nah, titik kritis, kemudian nilai minimum sama nilai maksimum dari sebuah fungsi. Nah, di sini eh, yang paling awal tadi, ketika kita mau menentukan nilai minimum sama maksimum, itu bisa tepat diperoleh ketika f-nya kontinu dan intervalnya tertutup. Nah, ini intervalnya tertutup untuk yang A dari min 1 sampai 3, dan ini kontinu, tidak ada tidak terputus istilahnya. Untuk menentukan untuk menentukan nilai minimum, kita tinggal lihat aja mana kurva yang paling negatif gitu, lah yang paling rendah. Berarti kan ini adalah nilai minimumnya, kemudian yang ini adalah nilai maksimumnya. Jadi kalau misalkan mau dituliskan, ya min untuk yang A ya, nilai minimumnya itu adalah min 1, nilai C-nya ya, terus nilai maksimumnya adalah 1, kayak gitu. Kemudian titik kritisnya. Nah, kalau titik kritis itu adalah, ya kan,
untuk menentukan nilai minimum sama maksimum itu kita substitusikan si X ke fungsi gitu. Jadi nilai X-nya apa? Nah, nilai X di sini itu adalah 0. Kalau yang maksimum adalah 2. Berarti titik kritis si X-nya itu ada X0 sama X-nya 2. Kayak gitu. Kemudian untuk yang B, oh, untuk yang A juga, ini ada kemungkinan kalau untuk selanjutnya ya, karena titik kritis, ini ada yang disebut sebagai titik belok nanti. Titik beloknya terjadi di sini, di 1,0. Kalau disuruh nyari titik belok. Kapan titik belok ini atau titik belok itu apa? Titik belok itu ketika ada perubahan kecekungan, jadi cekung atas menjadi cekung bawah, itu pasti terjadi perubahan atau dikenal sebagai titik belok gitu. Atau kondisinya naik dulu baru turun gitu, atau turun dulu baru naik, tapi naik turunnya sebuah fungsi itu tidak menunjukkan titik belok, lebih ke arah kecekungan. Dan ini titik beloknya itu di 1,0. Terus yang B, kita bisa menentukan nilai minimum sama maksimum. Nah, di sini nanti kita bisa membedakan mana yang disebut sebagai minimum global, mana yang disebut sebagai maksimum global. Tapi karena di sini kaitannya hanya terdapat sebuah interval atau dibatasi oleh sebuah interval, maka kita jarang menemukan nilai minimum globalnya. Yang dicari itu adalah nilai minimum atau maksimum lokalnya saja. Kalau nilai minimum maksimum global itu tuh adalah nilai yang paling tinggi atau yang paling rendah. Maksudnya gimana? Misalkan nih yang nomor ini tuh misalkan ada yang mau lebih tinggi dibandingkan satu, misalkan ke sini. Nah, berarti ini tuh nilai maksimum globalnya, jadi nilai yang paling tinggi. Sementara yang tadi kita cari itu adalah nilai maksimum lokal. Tapi kalau lebih rendah, berarti yang tadi kita cari itu adalah nilai maksimum globalnya, sementara yang lainnya itu nilai maksimum lokal. Jadi yang paling tinggi itu global untuk keseluruhan yang tidak dibatasi oleh interval. Tapi kalau misalkan ada juga puncak yang lainnya, itu disebut sebagai nilai lokalnya, bukan global. Nah, di nomor B, ini ada nilai minimum lokal, tapi untuk yang global ini tidak bisa diputuskan. Tapi nilai minimumnya pasti ada dua. Yang pertama, nilai minimumnya itu bisa dari sini dan ini. Jadi nilai minimumnya itu ada dua. Tapi boleh juga menyebutkan ini nilai minimum global pada interval gitu. Jadi nanti nilai minimum yang paling minimum di interval ini itu adalah satu. Tapi untuk nilai minimum lokalnya itu adalah mau kayak gitu. Ini G. Tapi ini global itu dalam intervalnya ya. Dalam interval ini. Tapi kalau keluar interval kita nggak tahu apakah ada yang lebih tinggi atau enggak gitu. Lebih rendah berarti kalau minimum. Nah, kalau nilai maksimum di sini nggak ada karena memang kondisi maksimum itu harus naik dulu baru negatif gitu. Di sini nggak ada yang naik dulu terus turun. Semuanya turun dulu terus ada sedikit naik gitu. Di sini tuh sedikit naik terus yang ini naiknya kelihatan. Terus titik kritisnya gimana? Untuk titik kritisnya kritis itu ketika X-nya sama dengan 0 sama X-nya sama dengan 2. Kemudian yang C, untuk yang C juga, oh iya, saya lupa. Yang B ini kita bisa memperoleh nilai maksimumnya. Nah, untuk nilai maksimumnya itu
Dan sama juga ada yang disebut sebagai maksimum global atau lokal. Untuk global itu nilainya yang paling kecil, nah yang ini. Ini nggak tahu, sekitar 0,7 mungkin ya. Nah, kalau maksimum lokalnya kebalik ya. Maksimum lokalnya 0,7, maksimum globalnya itu yang ini. Itu di satu, kayak gitu. Jadi untuk nilai maksimum sama minimum ini tuh bisa dilihat dari titik stasionernya atau titik kritis, kemudian batas-batas intervalnya. Kalau batas interval yang tadi kan nggak memenuhi kan, tetap yang paling tinggi itu adalah atau yang paling rendah itu berada di kurva tengahnya, itu bukan di batas-batas intervalnya. Nah, kalau yang C, ini nilai maksimumnya ternyata di batas interval yaitu satu, tapi untuk nilai minimumnya itu nilainya adalah min satu, yang ini maksimum. Kemudian yang ini ada titik belok, titik belok itu di 1,0. Nah, kemudian untuk titik kritis yang lainnya itu ada X sama dengan 0, bukan sih, kalau X sama dengan 0 bukan titik kritis, tapi batas. X-nya sama dengan 2. Seperti ini. Jadi selain titik beloknya itu 1,0, ada X sama dengan 2. Kemudian yang terakhir yang D, eh, ini ada nilai minimumnya itu di sini dan maksimumnya di sini. Kemudian yang ini yaitu titik belok berarti. Hmm. Nilai minimumnya itu min satu, nilai maksimumnya itu adalah satu. Kemudian titik beloknya di 1,0 juga. Kemudian titik kritis itu ada X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Nah, untuk batasnya yang ujung-ujung intervalnya min 1 sampai 3. Kalau mau dilengkapi lagi, misalkan di sini batas interval, contohnya gitu, batas interval X-nya sama dengan min 1 dan X-nya sama dengan 3, kayak gitu. Ditambahin juga gitu. Oke, lanjut ke nomor 3. Kalau tadi kaitannya dengan grafik, kalau sekarang ini kaitannya dengan si fungsinya secara langsung. Kita mau menentukan titik kritis, kemudian ini maksimum minimumnya, dan intervalnya itu tertutup. Jadi kita mulai dengan menentukan fungsi yang A dulu, atau soal yang A, kita cari turunannya, F, aksen X-nya. Nah, untuk turunannya kan kita bisa menurunkan masing-masing X pangkat 3-nya kita turunkan, berarti 3X kuadrat. Si 6X kuadratnya kita turunkan, berarti 12X. Shift 10-nya juga kita turunkan, jadi hasilnya ini. Nah, untuk menentukan titik kritisnya, kita buat jadi 0 si turunannya, jadi kita punya 3X, ini kita faktorkan, ini X min 4, kayak gitu. Kalau misalkan mau validasi faktornya benar atau salah, kita kali-kalikan aja, nanti hasilnya bakalan balik lagi ke sini atau enggak. Kalau enggak berarti faktorisasinya gagal. Tapi kalau benar berarti faktorisasi kita berhasil. Nah, setelah ini berarti kan kita memperoleh 3X-nya sama dengan 0, maka X-nya 0. Yang pertama itu titik kritis yang pertama, kemudian X min 4 sama dengan 0, maka X-nya 4. Berarti titik kritisnya ada dua, ada X sama dengan 0 sama X sama dengan 4. Kemudian kita juga pakai batas-batas intervalnya, karena ada kemungkinan kan tadi batas intervalnya itu menjadi nilai maksimum atau nilai minimumnya. Batas intervalnya itu X sama dengan min 2 sama X sama dengan 1. Nah, untuk menentukan nilai minimum sama maksimumnya, ya kita evaluasi semua titik kritis ini dengan batas intervalnya ke fungsi gitu. Contohnya kayak ini.
kita cari F0. Kalau F0 gimana ya? Berarti 0 dikurangi 6 kali 0 itu ditambah 10, hasilnya 10. Terus kita cari juga F4. F4-nya berarti 4 pangkat 3 dikurangi 6. Kalau 4 pangkat 2 ditambah 10. Apa ya ini? 4 kurang 96 ya. 6 kali 6 ya 96 plus 10. Berarti hasilnya negatif kan? Negatif berapa ini? Hmm, 22 ya. Ini masih berbuat kalau itu si pagi ini 74 kurang ini 2. Iya benar 22. Terus F minus 2 sekarang. Kalau F minus 2 ya berarti minus 2,3 itu dikurangi 6 ini minus 2 kuadrat tambah 10. Hasilnya 8 dikurang 24 tambah 10. Hasilnya hmm, 6 ya. Minus 6. Ini kan kemudian yang terakhir F1. Untuk F1-nya berarti 1,3 dikurangi 6 ini kali 1 tambah 10. Hasilnya minus 4. Nah, kita lihat nih, intervalnya itu kan dari min 2 sampai 1 ya. Berarti si 4 ini tuh nggak termasuk. Sebetulnya nggak usah dihitung yang F4-nya untuk detik kritis ini. Karena di luar dari batas interval yang kita tetapkan. Berarti yang kita bandingkan itu F0 sama min 2 sama F1. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa nilai minimumnya itu adalah mana yang paling kecil min 6 ya. Min 6 atau ketika F min 2 hasilnya min 6. Kalau maksimumnya itu yang paling besar yaitu F0 hasilnya 10 kayak gitu. Itu untuk nomor A. Gimana kalau untuk yang B? Untuk yang B ya kita cari turunannya juga ya, sin X ini akan sama dengan cara menurunkan ini bisa berbagai macam, bisa pakai yang namanya aturan rantai gitu. Jadi kita buat ini aja X kuadrat per 1 ini pangkat min 1. Jadi nanti kita turunkan dulu si Y-nya kayak gini. Si pangkatnya kita turunkan dulu. Terus kalau dikurangi 1 jadi min 2 dikali dengan turunan bagian dalamnya yaitu 2X. Atau kurang lebih ini adalah 2X per minusnya di depan X kuadrat ditambah 1 dikuadratkan. Kayak gini. Nah, kita cari titik kritisnya. Berarti dibuat jadi 0 gitu. Dari sini kita bakal memperoleh 2X-nya sama dengan 0, maka X-nya itu sama dengan 0. Itu yang pertama. Terus kalau yang kedua, kita punya X kuadrat ditambah 1 ini sama dengan 0, maka X kuadrat sama dengan min 1. Ini tidak ada di bilangan real, jadi nggak usah dilanjutkan. Lihat. Jadi titik kritisnya itu hanya X sama dengan 0, sama nilai batasnya. Nilai batasnya itu min 1 sama min 4. X sama dengan min 1 sama X-nya sama dengan 4. Kemudian kita cari aja F0-nya dulu. Kalau F0-nya ya tinggal substitusi jadi 1/1 kan. C-nya 1, kemudian F-1-nya itu 1/1 ditambah 1, kalau min 1 dikuadratkan itu 1, hasilnya adalah 9. Kemudian kalau F-4 1/16 ya, dikuadratkan itu di 1 jadi 1/17. Nah, kita memperoleh nilai minimumnya itu adalah yang ini yang paling kecil, yaitu F4. Kalau maksimumnya itu adalah F0.
Kok saya pakai F ya? G ini G. Karena di soalnya juga G. Hmm, ya gitu. Terus yang terakhir yaitu yang D. Untuk yang D juga kita cari turunannya, kayak aksen X. Nah ini kita coba turunkan, turunan 2X itu 2. Turunan dari ini ya 3 dikali 2 per 3 atau separatnya. X pangkat ya 2 per 3 nya dikurangi 1. Hasilnya adalah 1 per 3. Kayak gini. Nah dari sini kita bisa eh, ini bisa dibagi gitu. Kemudian kita memperolehnya adalah 2 min 2 per akar X tapi ordernya 3. Terus kita coba samakan penyebutnya kayak gini. Ininya 2 akar X ini 3 dikurangi 2. Berarti kan di sini kita bakal memperoleh si X-nya itu sama dengan 0. Nah, X sama dengan 0 ini tuh disebut sebagai singular, titik singular. Itu X sama dengan 0. Kenapa? Karena turunan yang pertamanya itu tidak terdefinisi di X sama dengan 0. Kemudian ada yang lain, yaitu 2 akar X minus 3 min 2 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 1. Kalau diselesaikan, X-nya sama dengan 1. Nah, ini titik stasioner. Nah, berarti ada 1, 2, kemudian nilai batasnya. Nilai batasnya itu ada di X sama dengan 1, sama X sama dengan 8. Begitu. Terus kita tinggal cari aja semuanya gitu. Karena mau menentukan nilai maksimum dan minimum, ya P0, P-1 dulu. P-1 kalau disimulasikan menjadi min 2 dikurangi eh, min 1 dikurangi menjadi 1 ya. Kemudian diakalkan 3 ya tetap 1. Berarti ini dikurangi 3, sini min 5. Terus kalau P-nya 0, ya hasilnya 0 kan. Kalau P-nya kita kan P-nya 1. Kalau P-nya 1, ya berarti 2 dikurangi 3 hasilnya min 1. Terus yang terakhir P-nya itu 8. Berarti 2 kali 8 itu 16. Dikurangi akar dari 8 order 3 itu 2 dipangkatkan 24 dikali 3 12. Hasilnya adalah 4. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa eh, yang minimum itu ini min si 5 ya, si P01. Terus yang maksimumnya adalah ini. Hmm, P8 atau batas-batasnya. Begitu. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada lanjut. Untuk nomor 4, ini kaitannya dengan interval kemonotonan dari suatu fungsi. Berarti kita mau mencari ini tuh monoton naik atau monoton turun. Nah, yang kita lakukan, kita mulai dari B. Kita cari turunannya dulu. Turunan dari soal yang B ini adalah 6x kuadrat dikurangi 18x tambah 12. Kayak gini. Kemudian kita sama dengan penuh untuk menentukan titik kritisnya. 6-nya bisa keluar kan. Ya, jadi sisanya x kuadrat dikurangi 3x tambah 2 ya. Nah, kalau kita faktorkan, berarti kita memperoleh x. Ini x juga 1 dengan 2, ini negatif, ini negatif. Berarti titik kritisnya itu x-nya sama dengan 1 dan x-nya sama dengan 2. Kayak gini. Nah, untuk monoton naik dan turun, ya kita gambarkan aja. Di sini ada 1, di sini ada 2. Kemudian kita uji yang di sini. Kenapa saya menguji yang di sini? Karena saya mencari nilai yang mudah untuk diuji, yaitu 0. Nah, si 0 itu tinggal disubstitusi aja ke si G0 itu akan sama dengan 0 dikurangi 0 ditambah 0, hasilnya 0. Nah, 0 itu kan enggak kurang dari atau lebih dari gitu.
benar-benar. Berarti kita nggak bisa menyimpulkan di sana gitu. Sebentar. Pas saya masukinnya ke G. Kita masukinnya bukan ke G, tapi keturunannya. Kalau substitusi ke G nanti itu adalah eh, nilai maksimum minimumnya, keturunannya untuk mengecek ini. Karena kan untuk ngecek bahwa dia naik atau turun itu ketika G aksen X-nya lebih dari 0, ini naik. Kalau G aksen X-nya kurang dari 0, ini turun. Jadi kita substitusi ke turunannya. Nah, kalau 0 berarti kan 6 dikali 0 kuadrat 0 dikurangi 18 kali 0, 0 ditambah 12 gitu kan. Dan ini positif kan, lebih dari 0. Berarti ini positif, ini negatif, ini positif. Nah, kondisi naik itu di mana? Ya di sini. Nah, ini naik karena positif. Ini turun, ini naik. Kayak gitu. Tentukan interval. Ya, berarti intervalnya itu untuk yang B ya. Untuk yang naik, si intervalnya itu adalah eh, minus hingga sampai 1 digabung dengan 2 sampai hingga. Terus kalau untuk interval turunnya itu dari 1 sampai 2. Itu kemudian yang C sekarang. Untuk yang C juga kita cari turunannya dulu. F-aksen T-nya ini turunan dari sinus yang kemarin kita pelajari itu adalah cos. Berarti cos T. Nah, ini buat jadi 0. 0 sama dengan cos T. Nah, berapa nilai T ketika hasilnya 0 gitu untuk di cos. Nah, intervalnya kan 0 sampai 2V kan. Karena terus-terusan berulang, berarti si T-nya itu adalah eh, Pi per 2 kan. Sama 3 Pi per 2. Ini kondisinya 0. Kalau misalkan lupa ya, tinggal gambar aja. Cos itu gini gitu. Nah, yang ini sama yang ini itu adalah yang pembuat nolnya. Di sini itu adalah pi per 2 sama 3 pi per 2. Kalau yang ini, yang puncaknya itu adalah pi. Dan yang paling ujung ini adalah 2 pi. Gitu. Dan ini 0. Jadi T-nya ada 2. Terus karena kita mau mencari monoton naik turun, ya kita gambar lagi kayak tadi. Ini pi per 2-nya, kemudian ini 3 pi per 2. Kayak itu. Terus gimana ini ya, kita uji aja yang daerah kiri kanan gitu. Ya, daerah sini kan ada X-nya 0 atau T-nya 0 di sini karena menggunakan T. Ya, kita substitusikan aja. Ketika T-nya 0 kan jadi 1 kan. F aksen 0 ini akan sama dengan cos 0. Kayak gitu. Ini hasilnya 1 dan 1 ini lebih dari 0. Nah, ini positif, berarti yang ini negatif, yang ini positif. Ya, kalau dilihat dari gambar juga kan si kurva yang ini tuh nilainya positif, sementara yang ke bawahnya itu negatif, terus ke atas lagi itu positif. Jadi positif, negatif, positif. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa yang ini naik, yang ini turun, yang ini naik. Gitu. Berarti naik intervalnya itu adalah eh, 0 sampai pi per 2 digabung dengan 3 pi per 2 sampai 2 pi. Terus kalau turunnya, ya turunnya itu ketika pi per 2 sampai 3 pi per 2. Nah, itu aja. Terus yang terakhir yaitu yang E. Untuk yang E, kita cari turunannya. Ini aksen. Ini akan sama dengan turunannya dengan 2 per 3 X pangkat minus 1 per 3, kemudian minus 5 per 3 X pangkat 2 per 3 karena dikurangi 1 ya. Atau di sini dikuranginya 3 per 3. Jadi kayak gini. Kemudian kita samakan penyebutnya karena yang ini tuh eh, diperolehnya kayak gini, jadi 2 per akar X untuk ininya 3, terus min 5 per 3 X nya soal X yang di atas X 2 per 3 kayak gitu ya. Kita kalikan aja semuanya dengan akar X yang 3 ya.
Jadi bisa makan penyebutnya jadi kayak gini. Hmm, begitu. Jadi ini 2 kurang ini 5 X pangkat 2 per 3 ini tinggal ditambah sepertiga aja gitu. Karena kan perkalian di eksponensial itu adalah pangkatnya jadi penjumlahan gitu. Jadi ini hasilnya adalah 2 min 5x per 3 per x ordernya 3. Nah, berarti di sini ada titik singular dulu. Ada singularnya dulu, yaitu x-nya 0, terus ada titik stasioner. Titik stasionernya itu adalah di berapa ini? 2 per 5 ya. Dari sini 2 min 5x sama dengan 0. Kemudian tinggal gambar garis, ini 0, yang ini 5 per 2 gitu. Ya, kita coba uji di sini, di X-nya sama dengan 1, karena 5 per 2 itu lebih dari 1, bahkan lebih dari 2. Kita substitusi keturunannya gitu. Jadi, kalau H aksen 1, ini akan sama dengan 2 min 5, dibagi dengan 3. Hasilnya pasti kurang dari, karena 2 kurangi 5 itu negatif. 3 dibagi 3 kan negatif 1, jadi kurang dari 0. Ini negatif, berarti yang lainnya positif. Nah, kalau kondisi kayak gini, ya sesuai dengan yang tadi, kalau positif itu naik, kalau negatif itu turun, ini juga naik. Nah, begitu. Terus intervalnya, ya berarti naiknya itu di minus hingga sampai 0, digabung 5 per 2 sampai hingga. Kemudian kalau untuk turunnya, ini dari 0 sampai 5 per 2. Begitu, lanjut. Kemudian sekarang kita menentukan titik belok. Cekungan, kemudian menentukan semua titik beloknya. Berarti yang kita lakukan di sini adalah mencari turunan kedua gitu. Karena kecekungan itu kita bisa memperoleh dari turunan keduanya lebih dari 0 atau turunan keduanya kurang dari 0. Kalau lebih dari 0 ini cekung atas. Terus kalau misalkan kurang dari 0 ini cekung bawah gitu. Berarti kita cari turunannya aja. Turunan yang pertama dulu itu bakal jadi 2 per 5 dikali 5 X pangkat 4 dikurangi 4 per 3 kali 3 X pangkat 2. Berarti diperolehnya 2 X pangkat 4 dikurangi 4 X pangkat 2. Nah, terus kita cari turunan yang keduanya juga. Sini ya. Kayak gini. Turunan keduanya ya berarti kan 8X pangkat 3 dikurangi 8X doang. Nah, ini buat jadi sama dengan 0. 8X yang bisa kita faktorkan, sisanya adalah X kurang 1. X wadat ya. Nah, di sini kita bisa faktorkan lagi 8X, ininya X min 1 sama X plus 1. Berarti titik kritisnya itu X0, kemudian X-nya sama dengan 1, terus X-nya sama dengan min 1. Kita gambar garis bilangan lagi, ada min 1, ada 0, ada 1. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan ada 3 kayak gini, hati-hati jangan sampai sembarangan kayak tadi, plus minus plus minus plus minus misalkan. Jadi nggak selang-seling seperti yang tadi, kemungkinannya bakalan banyak. Bisa jadi ini minus plus plus minus gitu. Jadi kita harus mengujinya minimal 2 atau 3, itu lebih aman. Kalau 2 ya kita seberang-seberang gitu. Maksudnya misalkan saya uji yang ada di sini, X-nya 2 gitu. Kalau X-nya 2 gimana? Ya kita substitusi ke sini. 2 pangkat 3 itu 8 kan? Atau masukinnya ke bawah aja. Jadi F double aksen ini 2, ini akan sama dengan 8, ini kali 2, terus ini 2 kurangi 1, terus 2 ditambah 1. Nah, 2 kurangi 1 di sini itu akan jadi positif. Ini positif nilainya, ini positif, berarti ini lebih dari 0. Berarti ini positif, kayak gitu.
Terus kita coba uji yang eh, sebelah sini aja lah. X-nya itu 0,5 misalnya. Berarti F double aksen 0,5 ini akan sama dengan 8, ini 0,5, terus ininya 0,5 kurangi 1, 0,5 tambah 1. Nah, yang ini positif, yang ini negatif, yang ini positif. Berarti ini bakalan kurang dari 0. Karena perkalian antara positif dengan negatif-negatif, terus kali dengan positif juga hasilnya negatif. Berarti ini negatif. Nah, kalau udah terlihat kayak gini, baru yang ini positif, yang ini negatif. Kayak gitu. Atau mau diuji juga yang minus 0,5-nya, silakan boleh. Ya sih harusnya diuji. Kita coba uji ya. Takutnya memang negatif. Kalau misalkan gitu berarti F double aksen minus 0,5, ini 8, ini minus 0,5 gitu. Terus ininya minus 0,5 dikali 1, ini minus 0,5 ditambah 1. Nah, yang ini negatif, yang ini negatif juga, yang ini positif, ya ini yang akan menjadi positif. Positif berarti ini pasti negatif. Nah, udah kelihatan polanya selang-seling. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa eh, mana yang cukup atas, mana yang cukup bawah itu kondisinya yang ini. Kalau lebih dari 0 atau positif berarti cukup atas. Nah, yang ini atas, ya. Yang ini atas, terus yang negatifnya bawah. Karena yang ditanyakan adalah interval, berarti saya bisa menuliskan bahwa untuk cekung atas itu intervalnya adalah dari min 1 sampai 0 digabung dengan 1 sampai tak hingga. Terus kalau cekung bawah itu adalah minus tak hingga sampai min 1 gabung dengan 0 sampai 1. Kayak gini. Ini untuk cekung atas, cekung bawah. Terus titik beloknya sekarang. Nah, yang disebut sebagai titik belok itu adalah yang ini. Ketika ada perubahan positif negatif atau cekung atas, cekung bawah. Ini titik belok, ini titik belok, ini titik belok. Jadi nanti titik beloknya itu ada X sama dengan min 1, terus ada X sama dengan 0, terus ada X sama dengan 1. Jadi ketika ada perubahan cekung atas, cekung bawah, yang awalnya cekung atas terus cekung bawah, itu yang disebut sebagai titik belok. Aduh, kebagusan. Ya, kayak gitu. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Oke, tidak ada. Ya, kalau tidak ada, lanjut ke nomor 6. Di nomor 6 ini kita mau menentukan titik kritis semuanya. Kemudian kita mau menguji turunan pertama dan kedua untuk menentukan titik-titik yang memberikan nilai maksimum lokal atau minimum lokal. Kita coba mulai dari nomor A. Nah, untuk nomor A, kita cari turunan pertamanya dulu. Berarti kita memperolehnya 3x kuadrat dikurangi 12x tambah 9. Nah, dari sini tuh sebetulnya kita bakalan memperoleh ini sama dengan 0 untuk mencari titik kritisnya. Ini 3-nya keluar, kemudian kita punya x kuadrat min 4x plus 3. Nah, kalau kita faktorkan jadi dapat 1 dengan 3, negatif dengan negatif. Berarti kan x-nya itu sama dengan 1 dan x-nya itu sama dengan 3. Nah, ini adalah titik uh, kritisnya gitu, atau titik stasioner karena ada di turunannya. Kemudian setelah dapat yang seperti ini, kita lakukan
Kita lakukan uji turunan pertama. Untuk uji turunan pertama ini, ya kita mau menentukan eh, seperti tadi naik atau turunnya. Yang kita coba ini satu, tiga. Tapi ini untuk uji turunan pertama dan kedua itu menentukan nilai maksimum atau minimum. Jadi kalau misalnya kita uji turunan pertama, kita cari aja nilai atau kondisi monotonnya turunnya gitu. Nah, kita uji di sini dulu. Untuk X-nya 0, kalau X-nya 0 berarti kan faksen 0-nya ini akan sama dengan 3, ini minus 1, plus min 3, itu karena X-nya 0. Hasilnya pasti positif. Ini positif, berarti ini negatif, ini positif. Nah, eh, kita bisa menentukan bahwa ini satu itu maksimum atau minimum, terus 3 juga maksimum atau minimum, seperti yang sebelumnya dibahas. Ketika fungsinya itu naik dulu baru turun, berarti itu maksimum. Jadi si satu ini itu adalah maksimum, tapi kalau turun dulu baru naik itu adalah minimum. Kayak gitu. Ini kalau misalkan menggunakan uji turunan pertama. Gimana kalau misalkan uji turunan kedua? Nah, kalau uji turunan kedua, kita tinggal cari turunan keduanya. Turunan kedua dari 3x kuadrat itu adalah 6x, dari 12x jadi 12. Nah, kita lakukan substitusi aja si satunya. Jadi kalau f double aksen 1 atau titik stasioner tadi ini lebih dari 0, maka akan minimum lokal. Kita coba dulu. Kalau f double aksen 1 berarti kan 6 dikurangi 12 ini kurang dari 0 kan, karena negatif. Kalau f double aksennya 3 ini akan sama dengan 18 dikurangi 12 ini positif. Nah, yang ini bakalan jadi maksimum, kalau yang ini minimum. Karena teorinya adalah ketika kita mensubstitusikan titik stasioner ke turunan keduanya, terus kondisinya kurang dari 0, maka itu maksimum lokal. Tapi kalau lebih dari 0, itu minimum lokal. Ini konsepnya kayak gini. Jadi untuk X-nya sama dengan 1 dan X-nya sama dengan 3, itu merupakan eh, titik-titik yang memberikan nilai maksimum lokal dan minimum lokal. Kalau menggunakan uji turunan kedua pakai ini, kalau uji turunan pertama pakai yang sebelumnya atau kemonotonan. Terus yang B, yang C ya. Kemudian yang C, kita juga cari turunan pertamanya dulu. Untuk menentukan turunan pertama, ya harus menggunakan konsep turunan pembagian. U-nya itu, V-nya itu, kemudian U aksennya kita peroleh 4, dan V aksennya itu adalah 2X. Berarti kan untuk turunannya itu adalah UV aksen, U-nya itu adalah 4 min 3, 4X min 3, V aksennya itu adalah 2X, berarti dikali 2X, dikurangi dengan tadi itu V aksennya. Harusnya U aksen V dulu. Udah, ya harusnya U aksen V dulu. Kebalik nanti. Hmm. Formulanya itu adalah U aksen V berarti 4 dikalikan dengan X kuadrat ditambah 1 dikurangi UV aksen yaitu 4X min 3 ininya 2X dibagi dengan V kuadrat X kuadrat ditambah 1 dikuadratkan kayak gini. Nah, berarti kita bakal memperoleh turunan pertamanya itu adalah 4X kuadrat tambah 4 dikurangi 8X kuadrat ditambah 6X. Ininya masih. Berarti yang ini dapatnya min 4X kuadrat, kemudian ditambah 6X, tambah 4. Ini X kuadrat ditambah 1 kuadrat. Kayak gini. Atau sebetulnya kita bisa lebih sederhana atau difaktorkan jadi min 2 ininya 2x plus 1 x min 2. Nah, yang ininya adalah x kuadrat ditambah 1 kuadrat. Kayak gitu. Berarti kan di sini ada yang disebut sebagai titik.
stasionernya. Untuk titik stasionernya itu adalah X yang sama dengan min setengah. Dari sini nih, ini kita buat jadi 0, kemudian si X sama dengan 2. Kalau singularitasnya nggak ada, jadi cuma 2 ini. Terus kita cari garis tengahnya, ini adalah min setengah, kemudian ini adalah 2, uji di sini, X-nya 0, kemana keturunannya? Berarti kan kita memperoleh H nolnya itu adalah min 2 kali 1 karena 2X, 2 kali 0 itu 0, ditambah 1, 1, bisa kali 0, jadi min 2 juga, dibagi ini 0, 1 kuadrat, pasti lebih dari 0. Yang ini positif, yang lainnya negatif. Nah, sesuai yang pernyataan yang tadi, jadi kalau turun dulu baru naik, itu adalah minimum, berarti untuk min setengah ini adalah nilai minimum, sementara yang duanya naik dulu baru turun, itu adalah nilai maksimumnya. Kemudian untuk uji turunan keduanya ya kita harus menurunkan ini, jadi turunan keduanya gitu. Nanti silahkan dicoba ya turunan keduanya kayak gimana. Kalau tadi saya hitung turunan keduanya itu biar nggak lama ya. Tadi saya sempat ngitung turunan keduanya biar cepat. Hasilnya itu adalah 8x pangkat 3 dikurangi 18x kuadrat dikurangi 24x tambah 6 dibagi dengan X kuadrat ditambah 1 pangkat 3. Nah, ini tinggal di substitusi aja min setengah sama min 2-nya. Kemungkinan diperoleh hasil yang sama. Jadi kalau misalkan ada aksen dari stasionernya, ini kurang dari 0, maka maksimum F double aksen dari C untuk titik stasionernya lebih dari 0, maka ini minimum dengan C titik stasioner. Kayak gitu. Nanti silakan dilanjutkan. Kemudian lanjut ke nomor 7. Di nomor 7 ini kaitannya dengan interval kemonotonan, jadi monoton naik atau turun, kemudian kecekungannya, terus ada titik ekstrim lokal, jadi ini nilai minimum atau maksimum. Nah, ini ada fungsi turunan yang pertama, yaitu dx. Berarti kalau mau menentukan kemonotonan, ya tinggal kita cari titik-titik stasionernya, kayak ini. Nah, titik stasionernya ini bisa diperoleh dari x kuadrat, x-1 sama dengan 0. Jadi kita memperoleh x-nya 0 untuk stasioner, terus x min 1 sama dengan 0, jadi x sama dengan 1, ini singular. Ini stasioner. Nah, berarti ini 0, ini 1. Terus tinggal kita uji aja, misalkan di sini x-nya sama dengan min 1. Kita substitusikan aja ke si g aksen. Min 1. Jadi ini akan sama dengan min 1 dikuadratkan 1, ini min 1 dikuadratkan 1, ini bakalan kurang dari. Berarti ini negatif, ini positif, ini negatif. Berarti interval naiknya itu adalah dari naiknya 0 sampai 1. Kalau turun itu dari minus tak hingga sampai 0 digabung dengan 1 sampai tak hingga. Terus untuk interval kecekungannya ya berarti kita harus menentukan turunan yang keduanya. Atau G double aksen X. Sama juga untuk turunan yang kedua kita cari U-nya dulu. U-nya misalkan X kuadrat, terus V-nya itu adalah X min 1. Berarti dari sini U aksennya itu adalah 2X, sementara V aksennya itu adalah 1. Nah, di sini turunan keduanya adalah U aksen V, yaitu 2X, V-nya itu adalah X min 1, dikurangi U V aksen. X kuadrat, ininya 1. Dibagi dengan V kuadrat, yaitu X min 1 dikuadratkan. Berarti ini akan sama dengan 2X min 2X kuadrat, min 2X, min X kuadrat. Dan X min 1 kuadrat. Atau lebih sederhana lagi, ini jadi X kuadrat, min 2X, atau X min 1 kuadrat. Kayak gini.
Kemudian kita cari titik stasionernya dari turunan yang kedua, berarti kita peroleh x kuadrat min 2x sama dengan 0. Ini x plus ini x min 2 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 0 sama x sama dengan 2. Terus kita cari uh, intervalnya. Tinggal masukin aja 0 sama 2-nya, kemudian kita uji, misalkan di sini aja x-nya sama dengan 1, berarti si J double aksen 1 ini akan sama dengan, tinggal masukin aja, 1 kuadrat itu 1 dikurangi 2 kali 1 2 dibagi dengan 1. Oh, satu lagi lewat singularitasnya. Jadi satunya ini enggak termasuk. Lupa, lupa, lupa. Nah, selain titik stasioner yang ini, terus ada singularitas juga. Singularitasnya dari x min 1 sampai 0, x-nya sama dengan 1. Jadi ini singularitas yang ini itu adalah stasioner. Nah, nanti mau uji aja, ada 0, ada 1, ada 2. Banyak ya. Kita coba yang ini, min 1 berarti x-nya. Kita masukkan ke double aksen, min 1. Ini akan sama dengan, kalau min 1, jadinya min 1 dikuadratkan 1, min 2 kan min 1 plus 2, dibagi min 1 dengan min 1, min 2 dikuadratkan jadi 4. Berarti 3/4 ini lebih dari 0. Ini positif. Terus yang ini misalkan 0,5 sekarang. Oke, double aksen 0,5, ini akan sama dengan, pakai yang ini aja, yang ini nih, x kuadrat min 2x ya. Ini 0,5, terus ini 0,5 dikurangi 2, dibagi 0,5 dikurangi 1 dikuadratkan. Nah, yang atas ini negatif hasilnya, yang bawah positif, berarti ini kurang dari 0. Kenapa yang atas negatif? Karena 0,5 dikurangi 2 itu bakalan hasilnya minus 1,5. Jadi minus dengan perkalian plus itu bakalan jadi minus. Sementara yang bawah itu negatif juga, cuma dikuadratkan jadi positif. Nah, berarti yang ini bakalan positif, yang ini negatif. Kayak gitu. Tapi kalau mau dicoba juga, silakan. Hasilnya bakalan seperti itu. Berarti kemonotonan, kecekungannya itu ada cekung atas. Nah, si intervalnya itu cekung atas itu yang positif dari min hingga sampai 0 digabung dengan 1 sampai 2. Kalau cekung bawah ini dari 0 sampai 1 digabung dengan 2 sampai hingga. Kayak gitu. Kemudian untuk titik ekstrimnya atau nilai maksimum sama minimum, ya sebetulnya bisa dilihat dari uji turunan pertama aja. Nah, si 0 ini kita lihat turun dulu baru naik. Berarti ini nilai minimum ekstrimnya. Kalau yang 1 itu naik dulu baru turun, ini adalah maksimum. Jadi minimumnya itu sama dengan 0, F0, G berarti. Fungsi G. Minimumnya itu G0, sementara maksimumnya itu adalah G1. Begitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, ini soal yang terakhir. Ini adalah soal yang terakhir di nomor 8, kita menentukan kemonotonan dalam kecekungan dari sebuah fungsi. Nah,
Eh, kan tadi udah dipelajari bahwa monoton naik itu kondisinya adalah reaction X-nya lebih dari nol, kalau turun reaction X-nya kurang dari nol. Nah, ini adalah sebuah grafik dari fungsi turunannya atau turunan pertama. Berarti yang si Y ini positif dari atas sampai bawah, ini yang positif, terus dari ini sampai ke bawah, itu negatif si Y-nya atau si turunannya, itu nilai turunannya, vaksinnya. Berarti ketika kita mau menentukan monoton naik, naik, terus intervalnya, itu adalah ya dari sini, dari tahingga sampai satu, dari minus tahingga sampai satu digabung dengan yang naik lagi, yang positif dari sini sampai 4 per sampai 2 karena masih positif dari 0 sampai 2 begitu. Terus ada lagi yang naik, ada dari 2 sampai seterusnya, jadi digabung dengan 2 sampai hingga. Nah, si 2 ini tuh disebut sebagai titik stasioner, kayak gitu. Kemudian untuk kondisi turunnya, kalau turunnya ya ini aja, dari min 1 sampai 0. Nah, maaf, ini min 1. Kayak gitu. Itu untuk naik atau turun. Terus kalau kemudian kalau kecekungan, kalau kecekungan dilihatnya itu mana? Jadi sebelumnya saya pernah nulis. Enggak ya, jadi tulis. Jadi kalau cekung atas itu adalah f aksen x yang menonton turun, balik. Kalau cekung atas itu menonton naik, kalau cekung bawah menonton turun. Cekung ke bawah, aksen x menonton turun. Nah, jadi bisa dilihat dari si grafiknya aja gitu. Jadi ibaratnya si grafik ini tuh fx aja gitu. Terus kita mau mencari monoton naik atau turun, ya ini bisa dilihat dari turunannya atau dilihat dari kurvanya yang memang turun terus gitu. Nah, ketika melihat seperti itu, cekung ke atas, kita bisa menyimpulkan bahwa si intervalnya itu dari minus hingga sampai sini, nah turun terus gitu, si fungsinya. Makanya intervalnya itu minus hingga sampai min 3/5 karena ini titiknya si X-nya itu min 3/5. Terus digabung dengan ya cari lagi yang turun mana. Nah, ini kondisi turunnya. Berarti dari 1 sampai 2 itu untuk um, yang turun. Oh, berarti bukan cekung atas, oh, cekung bawah. Hmm. Terus cekung atasnya gimana? Nah, kalau cekung atas ya kita cari yang naiknya. Yang naiknya itu di sini dari min 3/5 sampai 4/5. Oh, ini 4/5 enggak salah. Saya lihat ininya tadi. Padahal ini titiknya ya. Itu titiknya itu 4/5. Nah, ini digabung juga dari 2 sampai teh hingga, yaitu yang naiknya lagi yang ini. Nah, kayak gitu. Jadi ini untuk cekung atas atau kecekungan dari fungsinya. Kemudian ini untuk yang lain.
Terus yang B-nya itu titik ekstrim. Nah, kalau titik ekstrim itu kan tadi eh, kita nyari stasionernya dulu. Kalau stasioner kan ketika turunan pertamanya itu sama dengan nol, ya turunan pertama sama dengan nol itu ada di sini, ada di sini, sama di dua kayak gitu. Jadi x sama dengan minus satu, terus x sama dengan nol, sama x sama dengan dua. Nah, kemudian kita tinggal lihat aja eh, mana yang turunan pertamanya lebih dari, mana yang kurang dari. Kan di sini lebih dari, terus di sini kurang dari atau negatif, terus di sini positif semuanya. Berarti kan yang disebut sebagai nilai ekstrim lokal atau maksimumnya itu adalah ketika kondisinya naik dulu, turun dulu, naik dulu baru turun, atau positif terus negatif. Berarti ketika F-nya disubstitusi min satu, kalau kondisi minimum itu turun dulu baru naik, yaitu ketika F-nya nol, kayak gitu. Itu untuk maksimum dan minimum lokal. Kemudian untuk yang C, hmm, tentukan semua nilai C sehingga titik belok. Nah, kalau untuk titik belok, ini bisa dilihat dari si kondisi-kondisinya yang awalnya turun terus naik, atau bisa dilihat dari cekung bawah, karena titik belok ini tuh adalah eh, apa tadi itu, perubahan kecekungan yang awalnya cekung bawah jadi atas, yang awalnya atas jadi bawah. Nah, tadi kan dilihatnya dari pembagian ini. Nah, ketika si turunannya itu monoton. Nah, itu sama yang ini. Kalau cekungan tersebut bawah, saya coba pakai warna ini. Berarti daerah yang ini nih, ini ada 4 daerah, jelek sekali. Ini kan negatif untuk daerah yang pertama, yang kedua naik positif, yang ini negatif turun, terus yang ini positif. Nah, berarti untuk titik beloknya, titik belok itu ada perubahan yang awalnya negatif jadi positif. Berarti titik beloknya itu ada min 3 per 5, min 4 per 5. Kemudian dari positif ke negatif juga ada, berarti 4 per 5,1. Kemudian yang satu lagi ada di 2,0, yang ini ya, yang si 2 itu. Itu untuk titik beloknya. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Tidak, Pak. Kalau tidak ada ya seperti biasa, ada presensi dulu. Bentar, saya coba buka. Pertemuan ya harus dituju. Nah, coba di scan yang ini ya. Bener gak? Coba lihat dulu. Ikutin saya soal. Ya, benar, tanggal 16 April. Nah, silakan diisi presensinya. Kalau misalkan di presensinya ada tugas atau latihan, ya silahkan dikerjakan seperti biasa. Deadline-nya itu sampai 23.59 malam ini. Udah ya di scan ya.